Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, sekaligus sebagai perwakilan negara tertinggi. Presiden menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dalam periode 5 tahun. Namun setelah amandemen tahun 2004, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Presiden pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Presiden Soekarno menjabat sejak periode 18 Agustus tahun 1945 sampai 12 Maret tahun 1967. Soekarno dan Muhammad Hatta adalah pasangan pertama yang memimpin Indonesia pasca kemerdekaan. Namun pada tanggal 1 Desember tahun 1956, Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya. Presiden kedua adalah Bapak Soeharto. Beliau merupakan presiden terlama di Indonesia, yaitu selama 31 tahun. Selama masa pemerintahannya, Bapak Soeharto didampingi oleh 6 wakil presiden. Di antaranya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, Adam Malik, Umar Wirahadi Kusuma, Sudarmono, Tri Sutrisno, dan B.J. Habibie. Presiden ketiga adalah Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Beliau memerintah sebagai presiden dalam waktu yang singkat, yaitu 21 Mei tahun 1998 hingga 20 Oktober tahun 1999. Semasa pemerintahannya belum ada wakil presiden terpilih karena pemilihan dan penggantiannya dilakukan dalam mekanisme DPR. B.J. Habibie merupakan presiden pertama yang terlahir dari luar Pulau Jawa. Beliau adalah sosok yang ahli pesawat terbang. Presiden yang keempat adalah Abdurrahman Wahid atau lebih akrabnya dipanggil Gus Dur. Gus Dur didampingi oleh Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri dengan periode yang sama, yaitu 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli tahun 2001. Presiden yang kelima yaitu Megawati Soekarno Putri. Megawati adalah putri dari Insinyur Soekarno. Megawati adalah presiden wanita pertama yang ada di Indonesia. Beliau didampingi Wakil Presiden Hamzahas dengan periode yang sama, yaitu 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober tahun 2004. Presiden yang keenam yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY menjabat presiden selama 2 periode, dimulai dari 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober tahun 2014. SBY didampingi 2 wakil presiden, yaitu Muhammad Yusuf Kalla pada periode 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2009, dan periode kedua didampingi oleh Budiono, yaitu pada 20 Oktober 2009 sampai 20 Oktober tahun 2014. Presiden yang ketujuh adalah Bapak Joko Widodo atau lebih akrabnya dipanggil Bapak Jokowi. Jokowi memenangkan 2 periode sebagai presiden, yaitu
pada 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2019 dengan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Dan pada periode yang kedua yaitu 20 Oktober 2019 sampai saat ini didampingi oleh Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Nah, demikian nama-nama Presiden dan Wakil Presiden sejak tahun 1945 setelah Indonesia merdeka sampai saat ini. Kemerdekaan Indonesia tidak akan terlepaskan dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan dalam mengusir penjajah dari tanah air tercinta. Atas jasa-jasanya, negara mengangkat para pejuang tersebut sebagai pahlawan nasional. Yang pertama yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Itu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Yang keempat yaitu Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara telah berperan besar dalam pendidikan Indonesia. Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jeripayahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja. Yang kelima yaitu Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam melawan kembali tentara Netherlands Indie Civil Administratie atau Nica Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya tersebut. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang keenam yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut dengan Triumvirat Kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri. Yang ketujuh yaitu R.A. Kartini. Sebagai salah satu pahlawan wanita, Raden Ajeng Kartini telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan semasa hidupnya. Latar belakang bangsawan tidak lantas membuatnya tunduk kepada para penguasa dan nilai-nilai mereka yang konservatif. Malah, Kartini dinilai telah memelopori bangkitnya perempuan pribumi dengan pemikirannya yang lebih moderat. Yang kedelapan yaitu Kapitan Patimura. Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Patimura adalah pahlawan bangsa yang berperan sebagai panglima perang dalam perlawanan rakyat Maluku dengan tentara VOC Belanda. Dengan wibawa dan kepemimpinannya, Patimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, tepatnya Ternate dan Tidore, untuk menghadapi penjajah pada tahun 1817. Yang kesembilan yaitu Cut Nyak Dien, merupakan pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada masa Perang Aceh, Cut Nyak Dien ikut melakukan perlawanan dengan memimpin rakyat Aceh untuk menyerang Belanda. Yang kesepuluh yaitu Raden Dewi Sartika, satu lagi pahlawan perintis kemerdekaan wanita Indonesia. Pendidikan dan diterimanya sebagai keturunan ningrat menginspirasi Raden Dewi Sartika untuk memperjuangkan hak pendidikan kepada rakyat pribumi untuk membangun sekolah khusus wanita. Yang ke-11 yaitu Sultan Hasanuddin. Dijuluki sebagai ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Setelah naik tahta menjadi sultan dari kerajaan Goa, ia berupaya menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil Indonesia Timur dan memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada pihak Company Belanda. Yang ke-12 yaitu Tan Malaka.
Salah satu pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia yang sering dilupakan jasanya. Beliau berperan besar dalam perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Belanda. Pemikirannya yang tertuang dalam berbagai tulisan telah menginspirasi Soekarno, Hatta, dan Syahrir, serta tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Yang ke-13 yaitu Martha Christina Tiahahu. Pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia berikutnya ini merupakan anak dari Kapitan Paulus Tiahahu yang turut membantu Kapitan Patimura dalam perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1817. Martha Tiahahu adalah satu dari segelintir perempuan yang terjun ke medan perang secara langsung. Usianya yang masih muda tidak membuatnya gentar dan takut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ke-14 yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta yang biasa dikenal sebagai Bung Hatta adalah salah seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semangat patriotisme Bung Hatta telah tumbuh sejak ia masih muda, dengan partisipasinya sebagai aktivis, anggota dari organisasi pergerakan nasional, hingga menjadi negarawan yang turut mendampingi Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Yang ke-15 yaitu Soekarno. Berbicara tentang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa sang proklamator kemerdekaan itu sendiri. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga berperan sebagai pencetus dasar negara Pancasila yang kita gunakan saat ini. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno merupakan tokoh penting yang telah menginspirasi Indonesia dalam perjuangan mencapai gerbang kemerdekaan. Itulah daftar tokoh pahlawan kemerdekaan Indonesia yang paling dikenal, yang amat berjasa dalam kemerdekaan bangsa dan negara. Semangat mereka memang patut dijadikan contoh dan teladan bagi anak cucu kita, agar Indonesia tidak pernah lagi menjadi tanah jajahan, serta menjadi negara maju di masa depan seperti yang diinginkan para pahlawan. Baiklah, semoga Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka, selama hayat mesti dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia.
Berry Dance.
Komandan. Berikan Bu. Semangat, Deka. Habis.